Halo semuanya, selamat datang di channel Pendongeng Handal. Channel ramah anak, ramah lingkungan dan telah lulus sensor. Jadi buat kalian tidak perlu takut apabila ingin menonton di sebelah orang tua. Tidak usah lama-lama lagi. Ini dia film Sweet Tooth episode 1. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kayak YouTuber lain. Film dibuka dengan seorang laki-laki yang sedang membawa bayi, pergi menaiki bukit menuju hutan. Di lain sisi, ada dokter yang sedang bekerja. Dia bernama Dr. Singh. Dokter sedang bekerja sehari-hari seperti biasa. Dia mengobati pasien yang terkena penyakit flu. Namun penyakit itu masih terbilang biasa dan dapat terkendali. Would never be normal. Setelah 3 hari, pasien itu semakin parah, kondisinya berbeda jauh dengan hari sebelumnya. Penyakit itu seperti tidak normal. Sang pasien selalu menggerakkan jari kelingkingnya. Ia pun diisolasi hingga dia tewas. Di balik kesibukan sang dokter, seorang pria dewasa yang membawa bayi tadi, ia telah membuat kamp tenda di tengah hutan belantara untuk meninggalkan pemukiman yang telah terpapar virus. Bahkan, istri Dr. Singh pun ikut terpapar virus tersebut. Di balik kekacauan umat manusia, ada perubahan yang begitu aneh. Bayi-bayi yang baru lahir di tengah pandemi tersebut, mereka berevolusi menjadi manusia setengah binatang, atau yang disebut bibrida. Ours begins here. Ini merupakan kisah istimewa bagi bayi yang bernama Gus, bayi setengah rusa. Ia merupakan bayi yang dibawa oleh laki-laki tadi. Hari-hari telah berlalu, Gus kini semakin tumbuh. Ia diasuh oleh seorang laki-laki. Gus menyebutnya Paba. If I see a human, I will hide. from now on, no more fires. Ketika Gus ulang tahun, ayahnya memberikan boneka yang berbentuk anjing. Gus memberinya nama Dog. Ketika Gus sedang bersantai dengan membaca buku, ia melihat seekor rusa betina. Selang waktu, rusa itu pun pergi, dan hujan turun. Gus berlari untuk kembali ke rumah dan menemui Paba. Hey, it's just Mother Nature, guys. Washing our world, please. Selang tahun Gus menjadi semakin dewasa. Di hari ulang tahunnya, ia diberi ketapel oleh Paba. Gus pergi jalan-jalan, ia melihat jejak rusa. Ia pun mengikutinya, namun jejak rusa itu mengarah keluar pagar. Seketika Gus mendengar geraman. Ia pun ketakutan dan hendak kembali. Namun Paba sudah berada di belakangnya. Paba pun membawa Gus dan memarahinya. Gus pun menangis. Ketika Gus sedang menyendiri, ia mendengar suara manusia. Orang itu sedang mencari putrinya yang menghilang beberapa minggu lalu. Paba pun datang dan hendak mengusir orang itu. What's it like out there? It sucks. No rules, no laws. Ketika orang itu pergi, ia telah memberi tanda di tempat Paba tinggal. Paba pun menyuruh Gus bersembunyi. Dan Paba kembali mencari orang itu. Seketika ada suara di dalam rumah, Gus pun melihatnya. Ternyata ia adalah seekor rusa. Ketika rusa mendekati Gus, tiba-tiba ada suara teriakan. Rusa itu pun lari, dan Gus keluar dari rumahnya. Lalu Paba datang dengan kondisi sakit. Ternyata Paba terkena virus. Tak lama kemudian, Paba pun mati. Paba mati dengan menggenggam kunci di tangannya. Papa! Wake up! Papa! Papa? You did this? Your mother. Hello, Doc. Gus pun hidup sendirian, ia melakukan apapun seperti yang Paba lakukan. Hari demi hari ia lalui, Gus pun bosan karena hidupnya tanpa arah. Ia membakar semak-semak di siang hari, bahkan ia hampir membakar bonekanya yang telah Paba berikan. I'm sorry. Kemudian Gus kembali ke rumah, ia menemukan sebuah peta. Peta itu mengarah ke suatu tempat. Gus pun mencari lokasi peta itu, dan ia menggali tempat yang diarahkan oleh peta itu.
Ada beberapa barang yang ia dapat di dalam sebuah kotak, hingga ia menemukan foto seorang wanita, yang Gus kira ia adalah ibunya, dan di foto itu terdapat tulisan yang bertuliskan Colorado. Ia pun hendak pergi ke Colorado. Coming for you, Birdie. Setelah berkemas, ia pun akan pergi keluar pagar, namun ia menemukan sebuah makanan, ia pun memakannya. Ia mengikuti arah makanan itu, tiba-tiba ada orang yang hendak menembaknya. Now put one right between your eyes. Gus pun lari ketakutan, ia akhirnya tertangkap dan hendak dibawa oleh orang tersebut, namun seketika ada orang yang menolong Gus, ia adalah orang dengan bertubuh besar. Gus pun ketakutan dan kembali ke rumah lalu memasang jebakan. Hey! No. Kemudian Gus bersembunyi, ketika pria itu datang, terkena jebakan Gus, namun jebakan yang Gus buat gagal. Pria itu pun menemukan Gus, namun ia terkejut karena Gus bisa berbicara. Pria itu tidak membawa Gus, ia malah mengajari cara bertahan hidup di tengah hutan, lalu ia meninggalkannya. I'm an asshole. But even I got limits. You like those sweets so much? That scarecrow inside, you want to set him out here and reposition him every few days. Said go. Setelah melihat apa yang pria itu lakukan, Gus pun sadar bahwa ia bukanlah orang jahat, ia pun berencana untuk mengikutinya. Here's Colorado. Ain't close. So long, sweet tooth. Came back with the story They were scared down in their homes. The boy broke his father's rules slowly. With those four dirty paws. Dan season 1 dari film Sweet Tooth pun berakhir di sini. Saya berharap ada yang suka dengan film ini, meskipun mungkin tidak ada yang menonton. Hahaha awok. Nantikan kelanjutan film Sweet Tooth, jadi tetaplah pantengin channel ini. Saya mewakili pendongeng handal undur diri, dan sampai jumpa.